disekap 24 tahun oleh sang ayah hingga lahirkan 7 orang anak. Ketika itu, Elizabeth Fritzl yang berumur 18 tahun dinyatakan hilang pada tanggal 28 Agustus 1984. Ibunya, Rosemary, karena panik atas kehilangan putrinya, buru-buru mengajukan laporan orang hilang. Tidak ada kabar dari Elizabeth hingga berminggu-minggu, membuat orang tuanya berpikiran yang terburuk menimpanya. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba datang sepucuk surat dari Elizabeth yang mengatakan bahwa ia sudah bosan dengan kehidupan keluarganya dan melarikan diri. Polisi kemudian datang ke rumah. Kepada polisi yang datang ke rumah, sang ayah mengatakan bahwa dia tidak tahu kemana anak gadisnya itu pergi. Tetapi kemungkinan ia bergabung dengan pemuja setan, sesuatu yang telah dibicarakannya sebelumnya. Joseph Fritzl sebenarnya tahu persis di mana putrinya berada. Gadis itu berada sekitar 6 meter di bawah tempat polisi itu berdiri. Rupanya pada tanggal 28 Agustus 1984, Joseph memanggil putrinya itu ke ruang bawah tanah keluarganya. Katanya dia akan memasang kembali pintu ruang bawah tanah yang baru dan untuk renovasinya. Namun, ketika Elizabeth memegangi pintu, Joseph langsung menyekap Elizabeth menggunakan handuk basah, dan handuk itu sudah diberi oleh obat bius oleh sang ayah. Elizabeth pun pingsan dan dia langsung dijatuhkan ke dalam ruangan bawah tanah itu. Ruang bawah tanah berdinding tanah itulah yang akan menjadi satu-satunya hal yang akan dilihat oleh Elizabeth Fritzl selama 24 tahun ke depan. Ayahnya telah berbohong pada polisi dan juga ibunya, membagikan cerita bohong bagaimana dia melarikan diri dan bergabung dengan sekte agama. Padahal tidak. Penyelidikan polisi pun menemui titik buntu, di mana mereka tidak pernah menemukan Elizabeth Fritzl dimanapun. Kasus ditutup, dan keberadaan gadis itu pun masih menjadi misteri. Dunia seakan lupa dengan gadis yang bernama Elizabeth Fritzl itu. Tapi, Joseph Fritzl tidak akan lupa. Joseph pergi ke lantai bawah tanah setiap pukul 9 pagi untuk membuat rancangan mesin yang ia jual. Terkadang ia juga menghabiskan malam di lantai bawah tanah itu. Istrinya tidak pernah khawatir karena berpikir bahwa suaminya adalah seorang pekerja keras dan sepenuhnya dedikasikan untuk karirnya. Tapi bagi Elizabeth Fritzl, Joseph adalah monster. Monster itu akan mengunjunginya di ruang bawah tanah 3 kali dalam seminggu. Biasanya malah setiap hari. Selama 2 tahun pertama, dia meninggalkannya sendirian, menjaga tawanannya. Setelah itu, dia mulai memperkosa anak gadisnya itu. Aksi bejatnya itu dilakukan saat Elizabeth masih menginjak usia 11 tahun. 2 tahun dalam tahanan, Elizabeth hamil, namun ia keguguran ketika kandungannya berumur 10 minggu. 2 tahun kemudian, Elizabeth hamil lagi. Agustus 1988, seorang bayi perempuan bernama Kirsten lahir. Lalu 2 tahun kemudian, seorang bayi laki-laki lahir bernama Stephen. Kirsten dan Stephen tetap di ruang bawah tanah bersama ibu mereka. Dibawakan jatah makanan dan air setiap minggu oleh Joseph. Jadi orang bejat ini kakeknya atau ayahnya? Kasih di kolom komentar. Elizabeth berusaha mengajari anaknya tentang pendidikan dasar yang dia miliki, dan dia memberi mereka kehidupan paling normal yang bisa ia berikan dalam keadaan yang mengerikan itu. Tahun demi tahun telah berlalu, aksi bejat ayahnya terus dilakukan sampai 24 tahun. Elizabeth kemudian melahirkan 5 anak lagi. 1 anak tetap diizinkan untuk tinggal di bawah tanah bersama ibunya. 1 meninggal tak lama setelah kelahirannya, kemudian dibakar oleh Joseph dalam tubuh pembakaran. 3 lainnya dibawa ke atas untuk tinggal bersama Rosemary dan Joseph. Namun Joseph tidak serta-merta membawa anak-anak itu untuk tinggal bersamanya.
Dia memanipulasi penemuan anak-anak itu untuk menyembunyikan aksi bejatnya dari Rosemary, istrinya. Joseph mengarang cerita kalau ia mendapatkan anak-anak itu di semak-semak dekat rumahnya atau di ambang pintu rumah mereka. Anak-anak itu akan dibungkus rapi, lalu disertai sebuah catatan yang berisi, "Kami selaku orang tua tidak bisa merawat anak-anak ini. Tolong bagi siapapun yang menemukannya, rawat mereka dengan baik." Padahal itu adalah tulisan tangan Elizabeth sendiri. Layanan sosial juga tidak pernah mempertanyakan anak-anak itu dan membiarkan keluarga Fritzl menjaga mereka sebagai anak-anaknya sendiri. Tahun demi tahun berlalu, Elizabeth masih dikurung dalam ruangan bawah tanah itu. Hingga pada tahun 2008, salah satu anak yang ada di ruang bawah tanah itu jatuh sakit, dan itu menjadi awal pembebasan Elizabeth. Ia memohon kepada ayahnya untuk mengizinkan putrinya yang berusia 19 tahun, Kerstin, untuk mendapatkan perawatan medis karena sakit kritis. Joseph setuju untuk membawanya ke rumah sakit, meski dengan enggan. Joseph mengeluarkan Kerstin dari ruang bawah tanah dan memanggil ambulans, mengklaim bahwa dia memiliki catatan dari ibu Kerstin yang menjelaskan kondisi anak itu. Padahal Kerstin ini adalah anak Joseph itu sendiri. Selama seminggu, polisi menanyai Kerstin dan menanyakan informasi apapun tentang keluarganya pada publik. Tidak ada keterangan yang didapatkan karena tidak adanya keluarga untuk dibicarakan. Polisi menjadi curiga terhadap Joseph dan membuka kembali kasus penyelidikan atas hilangnya Elizabeth Fritzl. Mereka kemudian membaca surat-surat yang diduga dari Elizabeth Fritzl. Joseph merasa tertekan dan dia bimbang. Akhirnya dia iba. Kemudian dia membebaskan putrinya Elizabeth Fritzl dari ruang bawah tanah itu. Akhirnya pada tanggal 26 April 2008, Elizabeth keluar dari ruang bawah tanah itu untuk pertama kalinya setelah 24 tahun di dalamnya. Elizabeth segera pergi ke rumah sakit untuk melihat putrinya, dan di situ staf rumah sakit memberitahu polisi tentang kedatangan seorang wanita aneh yang dianggap mencurigakan. Kemudian malam itu pun Elizabeth ditahan untuk ditanyai tentang penyakit putrinya dan kisah ayahnya. Elizabeth Fritzl menceritakan kisah pemenjaraannya selama 25 tahun itu. Setelah polisi membuat janji dengannya, dia tidak akan dipertemukan lagi dengan ayahnya untuk selamanya. Elizabeth kemudian menjelaskan bahwa ayahnya lah yang telah menahannya di ruangan bawah tanah itu hingga dia melahirkan 7 orang anak. Dia menjelaskan bahwa Joseph adalah ayah dari ke-7 anaknya, dan bahwa dia akan turun pada malam hari, membuat dia menonton film porno dan kemudian memperkosanya. Elizabeth menjelaskan bahwa dia telah dilecehkan oleh ayahnya sendiri sejak berusia 11 tahun. Malam itu juga, polisi pun menangkap Joseph Fritzl. Setelah penangkapan itu, anak-anak di ruang bawah tanah juga dibebaskan dan Rosemary Fritzl meninggalkan rumah. Rosemary diduga tidak tahu apa-apa tentang peristiwa yang terjadi tepat di bawah lantai rumahnya. Kini, Elizabeth Fritzl hidup di bawah identitas baru di sebuah desa rahasia Australia yang dikenal dengan Desa X. Rumah itu berada di bawah pengawasan CCTV konstan dan patroli polisi di setiap sudut, dan tidak ada foto ataupun wawancara. Upaya tersebut dilakukan untuk menyembunyikan identitas barunya demi menjaga masa lalunya agar disembunyikan dari media dan membiarkan Elizabeth menjalani kehidupan barunya dengan aman dan damai. Itulah tadi kisah Elizabeth Fritzl yang disekap oleh ayah kandungnya selama 24 tahun hingga melahirkan 7 anak.